Halo semuanya, hari ini kita akan membahas terkait jadwal imunisasi bayi menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia yang terbaru pada tahun 2020. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari imunisasi tersebut. Imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit, di mana proses ini dilakukan dengan pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh seseorang agar kebal terhadap suatu penyakit tertentu. Sekarang kita bahas satu persatu terkait imunisasi berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang pertama yaitu hepatitis B. Bila kita melihat tabel jadwal imunisasi bayi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, anak mendapatkan imunisasi hepatitis B itu pertama yaitu monovalen saat usia 1 bulan. Bayi menerima imunisasi hepatitis B sebanyak 4 kali sebelum usia umurnya 6 bulan. Pemberian vaksin ini jaraknya 1 bulan, yaitu ketika bayi baru lahir, bayi usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Yang kedua yaitu vaksin polio. Pemberian vaksin polio dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara oral maupun dengan suntikan. Pemberian vaksin ini diberikan ketika bayi baru lahir sampai usia 1 bulan, bayi usia 2, 3, dan 4 bulan. Pemberian vaksin ini biasanya bisa bersamaan dengan vaksin DPT yang bergabung dalam imunisasi Pentabio. Manfaat vaksin polio: mencegah penyakit polio atau lumpuh layu yang bisa membuat kelumpuhan bahkan berpotensi menyebabkan kematian pada bayi. Yang ketiga adalah BCG atau singkatan dari Bacille Calmette-Guerin. Untuk imunisasi BCG berfungsi mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini sangat berbahaya dan menyerang saluran pernapasan, bahkan bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh yang lainnya. Yang keempat adalah DPT atau singkatan dari difteri, pertusis, dan tetanus. Pemberian vaksin DPT ini bertujuan untuk mencegah 3 penyakit sekaligus dalam satu suntikan, yaitu difteri, pertusis atau batuk rejan, dan tetanus. Ketiganya merupakan penyakit yang sangat parah dan bisa menyebabkan kematian pada anak. Untuk jadwal imunisasi DPT pertama kali diberikan pada anak usia 2 bulan dengan interval atau jeda 1 bulan, sehingga pemberian saat bayi usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Berikutnya yang kelima adalah vaksin influenza. Vaksin influenza sebenarnya tidak termasuk dalam kelompok imunisasi wajib, tetapi anak tetap perlu mendapatkan untuk mengurangi tingkat keparahan pada penyakit flu. Untuk jadwal pemberian vaksin influenza, ketika bayi usia 6 bulan dan setelahnya dilakukan setiap 1 tahun sekali. Berikutnya yang keenam adalah vaksin PCV atau pneumococcus. Ini adalah vaksin untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pneumonia atau kuman pneumococcus. Berbeda dengan imunisasi yang lain yang menimbulkan efek samping ringan seperti demam pada saat setelah vaksin, imunisasi PCV tidak menimbulkan efek samping pada bayi sedikitpun. Berikutnya yang ketujuh adalah vaksin rotavirus. Pemberian imunisasi rotavirus bertujuan untuk mencegah penyakit peradangan pada saluran pencernaan. Infeksi rotavirus menyebabkan diare pada bayi dan anak-anak dan bisa muncul setelah 2 hari terpapar virus ini. Untuk waktu pemberian vaksin rotavirus di usia 2 dan 4 bulan. Berikutnya adalah vaksin MMR atau campak, mumps, dan rubella. Berdasarkan jadwal imunisasi terbaru dari IDAI, anak usia 9 bulan sudah bisa menerima vaksin MMR. Ini adalah vaksin untuk mencegah penyakit campak, gondongan, dan rubella atau campak Jerman. Namun yang harus diingat, pada saat anak usia 18 bulan, dia harus menerima MMR ulang atau booster untuk meningkatkan efektivitas dari vaksin. Yang berikutnya adalah vaksin varicella. Untuk waktu pemberian vaksin varicella diberikan 1 kali setelah anak usia 1 tahun. Manfaat dari vaksin varicella menurunkan tingkat keparahan dari gejala penyakit dari cacar air.
Penyakit cacar air ini bisa dicegah dengan adanya imunisasi dari varicella yang diberikan sesuai dengan jadwal. Berikutnya adalah vaksin JE atau Japanese Encephalitis. Pemberian vaksin JE ini dimulai pada saat anak mulai berusia 12 bulan dan diulang kembali atau booster pada usia 1-2 tahun berikutnya. Manfaat dari vaksin JE adalah mencegah penyakit infeksi virus JE yang menyerupai dengan flu dan biasanya muncul setelah 4-14 hari dari gigitan suatu nyamuk. Untuk kasus JE setiap tahunnya mencapai 67.000 kasus dengan angka kematian 20-30%. Tidak hanya itu, 30-50% kasusnya mengakibatkan gejala gangguan dari saraf. Oleh karena itu, pemberian imunisasi JE sesuai jadwal sangat penting bagi anak dan pada bayi. Berikutnya adalah vaksin hepatitis A. Imunisasi hepatitis A diberikan untuk mencegah penyakit hepatitis A melalui makanan dan feses penderita. Berikutnya adalah rangkaian imunisasi dari booster. Pemberian vaksin rangkaian booster ini diberikan ketika anak berusia 15-18 bulan. Manfaat dari booster ini untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja imunisasi karena anak sudah mendapatkan vaksin dari sebelumnya. Yang ke-13 adalah vaksin tifoid. Pemberian vaksin tifoid ini ketika anak berusia 2 tahun dan diberikan berulang setiap 3 tahun sekali. Imunisasi ini bekerja untuk mencegah infeksi bakteri Salmonella typhi yang menjadi penyebab dari penyakit tipes. Yang ke-14 adalah HPV atau Human Papilloma Virus. Jadwal pemberian imunisasi HPV pada anak diberikan pada usia remaja di usia 9-14 tahun. Dan yang terakhir adalah vaksin dengue. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, pemberian imunisasi dengue sesuai jadwal adalah saat anak berusia 9-16 tahun dengan pemberian 3 kali serta interval 6 bulan. Manfaat dari vaksin dengue ini adalah untuk mencegah penyakit dari demam berdarah. Penyebab penyakit demam berdarah adalah gigitan nyamuk dari Aedes aegypti yang bisa menyerang anak-anak maupun orang dewasa. Demikian jadwal imunisasi terbaru tahun 2020 berdasarkan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Mari imunisasi, selamatkan generasi kita.